Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil miniatur review kelompok kami yang berjudul Peran Mikroorganisme dalam Pengelolaan Limbah dan Sampah untuk Mendukung Keberlanjutan dan Lingkungan. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky alias Zahira dengan NIM akhir 54, Amanda Lilian Zaro dengan NIM akhir 59, Begi Kartika Sari dengan NIM akhir 72, Kalimatus Adia dengan NIM akhir 74, Muhammad Syam dengan NIM akhir 81, dan Nur Zakia Aldariska dengan NIM akhir 84. Next. Berikut merupakan proses yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, menentukan tema, judul, dan kata kunci. Yang kedua, mencari literatur yang relevan. Yang ketiga, mengekstraksi informasi dalam rekapitulasi. Yang keempat, melakukan telaah. Yang kelima, menyusun naskah dan menarik kesimpulan. Next. Next. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu deskripsikan secara detail cara Anda menentukan kata kunci dari pertanyaan yang sudah ditentukan. Jadi, penentuan kata kunci dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tiga konsep utama pada judul, yaitu mikroorganisme, pengelolaan limbah atau sampah, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap konsep kemudian diterjemahkan ke istilah ilmiah yang sesuai standar PubMed, termasuk istilah umum dan MSH seperti mikroorganisme, waste management solid waste, biodegradation, dan environmental sustainability. Pemilihan MSH digunakan untuk meningkatkan akurasi dan memperluas cakupan artikel relevan. Selanjutnya, seluruh kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator boolean, yaitu kata "and", agar pencarian menjadi lebih terarah dan hanya menampilkan artikel yang benar-benar membahas peran mikroorganisme dalam pengelolaan limbah menuju keberlanjutan lingkungan. Next. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, deskripsikan secara sistematis strategi apa yang Anda terapkan dalam menelusuri dan menemukan literatur. Jadi, dalam menelusuri dan menemukan literatur yang relevan, kami terlebih dahulu menentukan topik yang ingin kami kaji secara spesifik berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Kelompok kami memilih kata kunci yaitu microorganism and waste management and biodegradation and environmental sustainability. Dengan menggunakan kata kunci tersebut, kami memutuskan untuk mencari artikel ilmiah melalui database yaitu PubMed, karena platform ini menyediakan jurnal internasional yang kredibel dan terkini. Artikel yang kami pilih merupakan artikel yang diterbitkan mulai rentang waktu 2020 hingga 2025. Untuk memperluas kemungkinan menemukan literatur yang sesuai, kami juga memeriksa variasi istilah terkait dan memastikan setiap kata kunci digunakan secara konsisten. Setelah memperoleh hasil pencarian, kami membaca dengan teliti judul, kata kunci tambahan, serta bagian abstrak untuk menilai kesesuaian artikel dengan topik penelitian kami. Melalui proses seleksi sistematis tersebut, kami berhasil menentukan 10 jurnal internasional yang paling relevan dengan tema yang telah ditetapkan kelompok kami. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan pertanyaan 3, yaitu apakah yang Anda baca jurnal atau terbitkan berkala ilmiah, working paper, manuskrip yang tidak dipublikasi, skripsi tesis disertai dokumen yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga pemerintah, buku atau bab buku dalam bunga rampai, bagaimana cangkupannya, apakah dia konteks kultur atau lokasi geografis tertentu. Jawabannya, literatur yang digunakan seluruhnya merupakan artikel, jurnal ilmiah, peer review yang diakses melalui PubMed, menjamin kredibilitas dan
relevansi ilmiahnya. Cakupan literatur bersifat global dengan fokus pada aplikasi mikroorganisme dalam pengelolaan berbagai jenis limbah. Beberapa studi secara spesifik memberikan konteks pada negara-negara global South menyoroti tantangan dan peluang setempat. Sementara temuan intinya mengenai mekanisme biodegradasi dan bioremediasi bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai konteks lingkungan. Next. Yang kedua, pertanyaan yang keempat yaitu apa tesis atau problem statement atau pertanyaan penelitian yang sedang Anda gali dari literatur yang sudah Anda cari dan baca. Yaitu pertanyaan penelitian utama yang digali dari literatur adalah bagaimana peran mikroorganisme dalam pengelolaan limbah dan sampah dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Dari pertanyaan ini muncul beberapa permasalahan spesifik, yaitu bagaimana mengatasi sifat persisten polutan seperti plastik dan limbah farmasi yang tidak dapat ditangani metode konvensional. Bagaimana jembatani kesenjangan atau efektivitas mikroorganisme di laboratorium dengan kondisi lapangan yang kompleks, serta bagaimana memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan alami mikroba melalui pendekatan bioteknologi. Inti dari tesis yang dibangun adalah bahwa mikroorganisme bukan sekadar agen pasif, melainkan solusi bioteknologi aktif yang dapat direkayasa dan interaksi ke dalam sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan berprinsip ekonomi sirkular. Next. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa saja dan sejauh apa informasi yang sudah Anda dapatkan? Konsep-konsep kunci, faktor atau indikator atau dimensi atau variabel dari literatur yang Anda baca dan bagaimana keterkaitan antara konsep-konsep kunci tersebut. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam pengolahan limbah dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa mikroba mampu mendegradasi plastik melalui enzim khusus, sehingga membantu mengurangi akumulasi pencemar di alam. Selain itu, mikroorganisme berkontribusi dalam bioremediasi limbah berbahaya, termasuk limbah farmasi, dengan menurunkan tingkat toksisitasnya. Dalam pengoperasian, aktivitas mikroba mencepat dekomposisi bahan organik dan meningkatkan kualitas tanah, yang pada akhirnya mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Perkembangan rekayasa genetik semakin memperkuat potensi mikroba, terutama dalam peningkatan efisiensi degradasi polimer seperti PET. Secara keseluruhan, pemanfaat mikroorganisme menjadi solusi berbasis alam yang efektif untuk mengurangi polusi, mengelola limbah secara lebih ramah lingkungan, dan memperbaiki kondisi ekosistem. Next. Pertanyaan yang keenam, ceritakan secara singkat latar belakang atau rasionalisasi yang umumnya disampaikan oleh penulis-penulis artikel yang Anda kumpulkan. Tuliskan benang-benang merah dari informasi-informasi yang Anda temukan di bagian. Volume limbah plastik, limbah padat, dan limbah farmasi terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Pengelolaan limbah konvensional dinilai tidak lagi efektif karena banyak polutan bersifat persisten yang sulit terurai. Literatur menunjukkan bahwa mikroorganisme menawarkan solusi alami yang berkelanjutan untuk mempercepat degradasi serta mengurangi dampak polutan terhadap tanah dan air. Sebagian besar penelitian dilakukan pada skala laboratorium hingga simulasi lingkungan, termasuk di wilayah Global South dan ekosistem tanah, menegaskan relevansi global inovasi berbasis mikroba dalam menghadapi tantangan pengelolaan limbah modern. Next. Yang selanjutnya ada pertanyaan ketujuh, yaitu ceritakan secara singkat metode atau desain penelitian seperti survei, eksperimen kualitatif, dan lain-lain, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan pada artikel-artikel yang Anda baca. Tuliskan benang merah dari informasi-informasi yang Anda temukan di bagian metode pada artikel-artikel yang sudah dibaca. Sebagian besar artikel menggunakan desain penelitian tinjauan literatur berbasis data PubMed dengan pencarian sistematis menggunakan kata kunci seperti mikroorganisme, waste management, solid waste, biodegradation, dan environmental sustainability. Prosesnya meliputi identifikasi konsep inti, penyusunan kombinasi boolean seperti kata AND,
serta penyaringan judul dan abstrak. Artikel yang lolos seleksi dianalisis untuk melihat jenis mikroorganisme, mekanisme, dan efektivitas biodegradasi, serta faktor laboratorium yang memengaruhi prosesnya. Seluruh studi menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk membandingkan temuan sebelumnya, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi biodegradasi, serta menilai potensi penerapannya. Secara keseluruhan, metode-metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan mikroba dalam pengelolaan limbah serta gap penelitian yang masih perlu dikaji. Next. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Ceritakan secara singkat bagaimana cara penulis artikel menyajikan dan menginterpretasikan data penelitian mereka. Tuliskan benang merah dan informasi-informasi yang Anda temukan di bagian result atau hasil penelitian pada artikel-artikel yang sudah dibaca. Bagaimana penulis menyajikan datanya, apakah menggunakan tabel, grafik, plot, dan sebagainya. Bagaimana cara mereka menginterpretasi hasil analisis datanya. Jadi, berdasarkan analisis terhadap 10 artikel yang telah ditelaah, penulis menyajikan dan menginterpretasikan data melalui sintesis naratif sistematis yang diperkuat dengan tabel klasifikasi dan diagram skematis untuk membandingkan efektivitas berbagai mikroorganisme, seperti bakteri Pseudomonas dan jamur Aspergillus dalam mendegradasi jenis limbah tertentu seperti plastik PET dan limbah farmasi. Mereka mengidentifikasi faktor kunci yang memengaruhi biodegradasi termasuk kondisi optimal pH, suhu, serta peran enzim spesifik seperti petase dan kutinase sambil secara kritis mengungkap kesenjangan signifikan antara tingkat degradasi di laboratorium yaitu mencapai 90% dengan implementasi di lapangan yang hanya 0-15%. Interpretasi hasil tidak hanya berfokus pada mekanisme biologis, tapi juga menekankan implikasi praktis dalam pengelolaan limbah berkelanjutan, termasuk potensi integrasi dalam ekonomi sirkular dan kebutuhan mendesak untuk standarisasi metode pengukuran guna memastikan aplikasi dan mikroorganisme yang efektif dan aman di lingkungan nyata. Next. Selanjutnya pertanyaan ke-9, yaitu apa saja inkonsistensi atau argumentasi yang bertentangan dari berbagai literatur yang telah dibaca, dan seperti apa inkonsistensi atau argumentasi yang bertentangan tersebut. Pada jurnal Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South ditemukan inkonsistensi pada parameter pengukuran yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan hasil yang tidak dapat dibandingkan dan validitas temuan itu masih dipertanyakan. Selanjutnya pada jurnal kedua yaitu Fertilization of Microbial Compost, a Technology for Improving Stress Resilience in Plants, terdapat inkonsistensi karena jurnal ini masih mengabaikan tantangan efektivitas di lapangan dan adanya kelalaian dalam membahas aspek keamanan hayati dari strain mikroba yang digunakan. Lalu pada jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Microbial Degradation of Microplastics Effectiveness, Challenges and Sustainable Solutions, inkonsistensinya itu mengenai klaim efektivitas mikroba mencapai 90% di laboratorium, sementara di lapangan itu hanya mencapai 0-15%, serta proses degradasi digambarkan itu tuntas atau justru berisiko menghasilkan fragmen mikroplastik yang lebih kecil dan berpotensi lebih berbahaya. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, apa saja yang perlu diuji lebih lanjut karena bukti yang kurang, tidak meyakinkan, kontradiktif, atau terbatas dari literatur yang Anda baca? Jadi yang pertama, efektivitas degradasi mikroba di lingkungan alami itu masih perlu diverifikasi karena bukti yang tersedia belum memadai. Yang kedua, dampak ekologis pelepasan mikroba hasil rekayasa genetika ke lingkungan terbuka belum dipahami sepenuhnya, termasuk risiko jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem. Yang ketiga, diperlukan standarisasi metode pengukuran biodegradasi agar hasil penelitian dari berbagai studi dapat dibandingkan secara konsisten. Yang terakhir, potensi pembentukan mikroplastik sekunder yang lebih berbahaya selama proses biodegradasi perlu diteliti lebih lanjut agar solusi yang diusulkan tidak menimbulkan masalah baru. Next.
Selanjutnya pertanyaan ke-11, cantumkan daftar artikel yang Anda telaah dan disusun dengan format American Psychological Association atau APA edisi 7 2019. Jadi berikut daftar pustaka dari 10 daftar artikel yang telah kami telaah dalam bentuk style APA dengan bantuan menilai. Ini ada 4 daftar pustaka artikel. Next. Dan ini ada 6 daftar pustaka artikel yang telah kami telaah. Next. Baik, kesimpulan dari paparan yang telah kami sampaikan yaitu berdasarkan tinjauan literatur, mikroorganisme berperan penting dalam pengelolaan limbah berkelanjutan melalui biodegradasi plastik, bioremediasi limbah berbahaya, dan pengomposan. Nah, aplikasinya ini terbukti mampu untuk menghasilkan limbah yang lebih aman, mengurangi bau, dan menurunkan konsentrasi polutan. Inovasi rekaya genetik juga turut meningkatkan kemampuan degradasi mikroba. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan masih ada, seperti pada kesenjangan efektivitas antara laboratorium dan lapangan, serta belum jelasnya dampak ekologis jangka panjang mikroba hasil rekayasa genetika. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara penelitian lanjutan dan penerapan di dunia nyata untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.